Pemirsa, kejutan terjadi, Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York, Amerika Serikat. Mamdani ini menjadi wali kota muslim pertama di kota modern New York, Amerika Serikat. Para pendukung Zohran Mamdani merayakan kemenangan di sejumlah titik kumpul. Mamdani berhasil mengalahkan lawannya, mantan gubernur dari Partai Demokrat Andrew Cuomo dengan 50,4%. Kemenangan Zohran menjadikannya sebagai wali kota muslim pertama New York. Tak hanya itu, pria berusia 34 tahun ini menjadi wali kota termuda. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Saat menyampaikan pidato kemenangannya, Mamdani menyatakan sebagai pribadi yang lebih progresif daripada demokrat-demokrat lainnya. Sebagai representatif generasi muda New York, Mamdani menyadari bahwa dirinya disorot bahkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Legenda sepak bola Inggris David Beckham ini secara resmi menerima gelar kehormatan yakni Satria oleh Raja Charles III. Beckham menerima penghargaan itu di kediaman kerajaan di Castle Windsor. Momentum ini pun menandai gelar baru Sir David. Gelar kehormatan ini diberikan bukan hanya karena prestasi gemilang Beckham di lapangan hijau, tetapi juga atas dedikasi dan kontribusinya di berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selama lebih dari 2 dekade, legenda timnas Inggris itu telah menjadi duta UNICEF dan turut aktif dalam kampanye global pemberantasan malaria. Kita beralih ke berita internasional, pemirsa. Sebuah pesawat milik perusahaan kargo Amerika Serikat jatuh dan meledak di dekat bandara Louisville. Pesawat jatuh ini tidak lama setelah lepas landas. Warga merekam detik-detik kecelakaan yang dialami pesawat milik perusahaan kargo United Parcel Service di dekat Bandara Internasional Louisville, Amerika Serikat. Pesawat meledak dan timbulkan bola api yang sangat besar. Pesawat kargo dengan nomor penerbangan 2976 jatuh sesaat usai lepas landas di dekat bandara. Kepolisian setempat menginformasikan terjadi kebakaran besar di pemukiman dekat bandara usai jatuhnya pesawat. Puing-puing pesawat bahkan berterbangan ke pemukiman. Pesawat McDonnell Douglas MD-11 yang jatuh diproduksi tahun 1991. Pesawat dijadwalkan menuju Bandara Internasional Daniel K. Inouye di Honolulu, Hawaii. Dilaporkan ada 3 kru dalam pesawat, namun nasibnya belum diketahui. Pemirsa, Israel menyerang sejumlah kota di Gaza secara serentak. Para tentara Israel ini meluaskan wilayah serangan di sejumlah wilayah. Tepi barat Palestina mendapatkan teror dan serangan secara serentak oleh tentara Israel. Beberapa mobil lapis baja dan mobil militer Zionis Israel terpantau berpatroli di sejumlah kota seperti di Tubas, kota Aqaba, Tamum, Kem Al-Far'a, dan Askar. Di tengah penyebaran militer Israel yang semakin meluas, tentara Israel menggerebek sejumlah rumah makan, beberapa diantaranya dijadikan barak militer untuk tentara Zionis Israel. Kondisi ini tentunya merupakan pelanggaran dari perjanjian gencatan senjata di mana seharusnya Israel mundur dan pergi dari kawasan Palestina.
Pemirsa, seorang bocah berumur 4 tahun hilang saat bermain di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Aksi penculikan tersebut terekam CCTV yang diduga dilakukan oleh wanita misterius. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakui Sayang, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari CCTV terlihat sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman yang juga digunakan sebagai lapangan olahraga. Sementara rekaman dari lokasi lain memperlihatkan wanita yang sama masih bersama ketiga anak itu menyusuri pinggir jalan, diantaranya seorang bocah yang diketahui sebagai korban dan telah dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Korban bernama Bilkis Ramadhani, berusia 4 tahun, dilaporkan hilang saat bermain di area playground tak jauh dari lapangan tenis tempat ayahnya berlatih. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis, sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu permainan sudah tidak ada juga orang semua. Iya. Berapa orang sih ke situ? Di mana Pak? Ke lapangan? 2 orang sama Anandi saya. Unit dari Reskrim masih di lapangan untuk melakukan pencarian. Kita berdoa saja mudah-mudahan secepatnya mungkin jelas apakah betul-betul diculik atau ada motif lain. Kini, polisi melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan berupaya menangkap wanita misterius tersebut untuk mengungkap motif penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yasvin melaporkan. Pemirsa, seorang pria diduga ODGJ terjebak luapan Sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Warga pun langsung meminta bantuan damkar. Seorang pria yang diduga ODGJ terjebak aliran Sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan itu. Melihat peristiwa itu, warga kemudian meminta bantuan damkar. Operasi penyelamatan pun langsung dilakukan tim damkar Kota Bandung. Upaya evakuasi berlangsung haru dan dramatis. Korban terlihat ketakutan dan memeluk petugas yang turun menjemputnya. Petugas kemudian mengikat tubuhnya dengan tali agar aman saat diangkat ke permukaan. Ia pun akhirnya bisa diselamatkan. Setelah diunggah ke media sosial, aksi heroik tim damkar ini ramai apresiasi positif warganet. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.